Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2310933010 dari kelompok 38 Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait uji kecukupan dan juga uji keseragaman data. Uji kecukupan data merupakan apakah data yang kita dapatkan atau yang telah kita ambil mencukupi untuk melakukan perhitungan dan analisis selanjutnya, di mana ditandai dengan nilai n-aksen. N-aksen tersebut, apabila n-aksennya lebih kecil dari nilai n, maka data tersebut dinyatakan cukup. Dan apabila nilai n-aksennya lebih besar dari nilai n, maka data tersebut dikatakan tidak cukup. Dimana untuk nilai n-aksen sendiri adalah K per S dikali dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan sigma X, lalu dikuadratkan. Untuk nilai K nya sendiri kita akan menggunakan sebesar 2, yaitu 95%, dan nilai S yang kita gunakan adalah sebesar 0,05. Selanjutnya, untuk percobaan yang telah kita lakukan yaitu sebanyak 10 kali. Lalu selanjutnya kita akan mencari parameter yang akan digunakan untuk perhitungan. Yang pertama adalah XI dikuadratkan, di mana kita akan menggunakan rumus dari Excel, yaitu lalu ditarik aja karena rumusnya sama. Selanjutnya kita akan cari juga untuk perakitan kursi, di mana memiliki percobaan yang sama, yaitu sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan mencari parameter yang ada, di mana untuk sigma X sendiri merupakan total waktu percobaan untuk seluruh siklus. Jadi tinggal ditambahkan saja untuk semua siklusnya waktu yang didapatkannya. Untuk sigma X kuadrat juga tinggal ditambahkan aja menggunakan rumus sum pada Excel. Selanjutnya, untuk parameter perhitungan pertama yaitu sigma X didapatkan 1064, sigma X kuadrat yaitu 123.892. Ini akan kita gunakan untuk perhitungan lebih lanjut, yaitu untuk mencari nilai n-aksen yang ada. Setelah didapatkan nilai ini, maka kita akan mencoba untuk mencari nilai aksennya, dimana karena kita menggunakan dua percobaan, yaitu untuk perakitan kursi dan juga perakitan setir, maka untuk percobaan pertama itu kursi dan yang kedua itu adalah setir. Untuk nilai K nya sendiri itu adalah 2. Untuk nilai S nya itu 0,05. Kenapa 0,05? Karena untuk K sama dengan 2 itu adalah memiliki persentase 95%, sehingga untuk nilai ketelitiannya adalah 0,05. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari nilai S nya. Nilai S yang kita gunakan 0,05. Untuk perakitan kursi setir pun juga 0,05. Selanjutnya kita akan mencari nilai N, merupakan banyak percobaan yang kita lakukan, yaitu sebanyak 10 kali. Untuk setir pun sama.
untuk nilai sigma xi yang telah kita dapatkan tadi yaitu sebesar 1064. Kita masukkan saja ke dalam perhitungan tabel perhitungan ini. Begitupun dengan nilai dari sigma xi dikuadratkan. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari sigma xi dari perakitan kursi, yaitu 1610. Untuk xi kuadrat tinggal kita inputkan saja. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai n aksen, di mana untuk rumus perhitungannya sendiri adalah ini. Dan jika n aksen kecil sama dengan nilai n, maka data dianggap cukup. Dan jika n aksen besar dari n, data dianggap tidak cukup atau kurang dan perlu dilakukan penambahan data. Lalu kita lihat apakah data yang telah kita dapatkan tersebut cukup atau tidak. Dimana rumusnya K per S dikali dengan N dikali sigma X dikuadratkan, sigma X kuadrat, lalu dikurang dengan sigma X dikuadratkan, lalu dibagi dengan sigma X. Dan jangan lupa, karena semua ini akan kita kuadratkan lagi sesuai dengan rumus yang telah kita dapatkan. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai n aksen, dimana rumusnya seperti ini: K per S dikali akar dari n dikali x sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan dibagi sigma x lalu dikuadratkan untuk semuanya, yaitu K per S dikalikan dengan akar
N dikali sigma X kuadrat. Yang telah kita dapatkan lalu dikurangkan dengan sigma X dikuadratkan, lalu dibagi dengan sigma X. Kita tutup kurung untuk mengkuadratkan semuanya. Dapatkan nilai N aksennya adalah sekitar 150,98 untuk pada kegiatan perakitan kursi. Untuk perakitan setir tinggal kita seret aja, yaitu untuk perakitan setir didapatkan nilainya 6,93, dimana nilai ini untuk perakitan kursi nilai tersebut lebih besar dari nilai N nya, sehingga data dikatakan tidak cukup. Sedangkan untuk perakitan kursi nilai N aksen yang didapatkan yaitu 6,93 dan ini lebih kecil dari nilai N, sehingga data tersebut dikatakan cukup. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji keseragaman data, di mana uji keseragaman data ini kita melihat apakah data tersebut memiliki atau berada dalam rentang nilai batas atas dan batas bawahnya. Untuk rumusnya sendiri adalah, pertama kita akan mencari nilai dari deviasinya menggunakan rumus akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan X bar kuadrat per N dikurang 1. Untuk nilai BKA dan BKB sendiri rumusnya adalah, untuk BKA X ditambah K dikali deviasi, untuk BKB adalah X dikurang X dikurang K dikali deviasi. Pertama kita akan mencari dulu nilai X barnya menggunakan rumus Excel saja. Rata-rata dari total waktunya, dari waktu per siklus, maksudnya waktu setiap siklus. Dapatkan nilai X bar yaitu 106,4, kita seret aja ke bawah. Terus selanjutnya kita akan mencari nilai dari XI dikurang X barnya, yaitu tinggal kita kurangin XI dikurang X bar, lalu kita kunci. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurang X bar dikuadratkan. Setelah parameter-parameter ini dapat, kita akan mencari standar deviasi, yaitu menggunakan rumus ini, akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Untuk nilai N sendiri yaitu sebesar 10. Dibagi dengan N kurang 1. Untuk standar deviasi kita dapatkan sebesar 34,445. Selanjutnya kita untuk nilai K kita gunakan adalah 2 sesuai dengan uji kecukupan data tadi. Setelah semua parameter ini dapat, maka kita akan mencari nilai batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya menggunakan rumus X ditambah K dikali deviasi. Sedangkan untuk batas kontrol bawah, X dikurang K dikali dengan deviasinya. Tinggal kita tambahkan saja X ditambahkan dengan K dikali standar deviasi. Untuk batas kontrol atas pada perakitan setir kita dapatkan sebesar 240,904. Lalu kita akan mencari nilai dari batas kontrol bawahnya, yaitu X dikurang K dikali deviasi.
batas kontrol atas dan batas kontrol bawah ini kita gunakan sebagai um, bahwa data tersebut tidak boleh melebihi nilai dari batas atas dan juga batas bawahnya. Dan apabila nilainya melebihi batas atas dan batas bawah, maka kita akan mencari nilai XI dengan melakukan trial and error. Cuman pada perakitan setir karena tidak ada nilai yang melebihi 240 ataupun mengurangi dari 103, maka sudah bisa kita katakan bahwa data tersebut adalah seragam pada perakitan setir. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan grafik saja. Selanjutnya kita akan mencari nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yaitu menggunakan X bar ditambah K dikali deviasi. Sedangkan batas kontrol bawah menggunakan rumus X bar ditambah K dikurang K dikali dengan deviasi. Tambahkan dengan K dikali dengan deviasinya. Dikali deviasi. Untuk batas kontrol bawah kita menggunakan rumus X bar dikurang K dikali dengan deviasinya. K dikali dengan deviasi. Dapat kita lihat batas kontrol atas sebesar 175,3, sedangkan batas kontrol bawah sebesar 37,4. Ini menandakan bahwa waktu yang kita dapatkan pada percobaan telah seragam atau berada dalam rentang batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan grafik. Ambil insert, terus dapat dilihat bahwa untuk yang berwarna oranye merupakan waktu X-nya, sedangkan yang berwarna dapat dilihat bahwa pada untuk yang berwarna oranye merupakan X-nya, sedangkan untuk biru merupakan batas bawah. Selanjutnya kita akan, untuk melihat data lebih jelas, kita akan menggunakan grafik. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa yang berwarna biru merupakan X-nya, sedangkan oranye adalah batas atas dan juga kuning adalah X bar, sedangkan untuk batas bawahnya berwarna abu-abu, di mana nilai XI masih dalam rentang batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Begitupun kita lakukan uji yang sama untuk perakitan setir.
sama dengan 5xi dikurang x bar. Untuk perakitan setir kita dapatkan untuk deviasinya adalah sebesar 11,1654. Ini akan kita gunakan untuk mencari nilai batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Untuk K yang digunakan itu tetap 2. Untuk batas kontrol bawah, X bar dikurangkan dengan K dikali deviasi. Nah, untuk uji keseragaman data untuk perkiraan kursi didapatkan bahwa terdapat satu data yang melebihi dari batas kontrol atas, yaitu data K8, yaitu sebesar 186, di mana untuk kita akan melakukan trial and error terkait data 100 untuk data yang ke-8, dikarenakan hanya satu data yang berada pada atau di luar batas atas. Untuk trial and error kita tetap menggunakan nilai XI semuanya, kecuali untuk pada percobaan ke-8. Untuk percobaan ke-8 kita bisa melakukan trial and error dengan cara percobaan sebelum 8, yaitu percobaan 7 ditambahkan dengan percobaan 9 lalu dibagi dengan 2. Nah, setelah didapatkan nilai XI baru untuk percobaan ke-8, maka data tersebut nantinya akan berada dalam rentang dari nilai batas atas dan juga batas bawahnya. Cuman selanjutnya kita akan melakukan atau menghitung pengujian baru untuk mencari batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah kembali. Apakah nilai dari XI baru ini memenuhi atau berada dalam rentang batas kontrol atas selanjutnya. Untuk rumusnya karena sama, kita bisa menggunakan tabel sebelumnya. Untuk XI yang digunakan adalah XI yang telah kita coba melakukan trial and error tadi, dimana hanya berbeda pada percobaan ke-8-nya saja. Untuk deviasinya sendiri kita dapatkan sebesar 7,65, sedangkan untuk nilai K-nya tetap menggunakan 2. Untuk batas kontrol atas kita akan menggunakan rumus X bar ditambah dengan K dikali deviasi. Rumusnya pun tetap sama dengan sebelumnya. Begitupun batas kontrol bawah. Untuk pada perakitan setir, dikarenakan terdapat nilai yang melebihi atau batas kontrol atas, sehingga kita akan melakukan trial and error, yang mana nilai XI yang digunakan pada trial and error tersebut sebesar untuk deviasinya sebesar 7,65, untuk K-nya tetap 2, sedangkan batas kontrol atas 176,308 dan batas kontrol bawah 145,692. Dapat kita lihat bahwa tidak ada nilai XI yang di sini berada pada atau di luar dari BKA atau BKB-nya,
sehingga data tersebut dinyatakan sudah seragam. Mungkin sekian pembahasan terkait uji kecukupan dan juga uji keseragaman data. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.